Oke, diri. Oke, selamat pagi teman-teman AJS. Kita kumpul lagi nih di minggu kedua bulan Maret. Loh, Kak Sandranya kok mati nih ya? Sebentar. Oke. Oke, tadi kita sudah dengar ceritanya Opelia dari Mutia ya. Mutia punya buku komiknya. Ternyata yang diceritakan oleh Mutia itu versi aslinya dari Shakespeare. Mutia tahu enggak, Mutia, ada versi lain dari ceritanya Shakespeare yang ditulis oleh manusia zaman sekarang, tapi diambil dari sudut pandangnya berbeda. Pernah tahu enggak ada buku cerita lain yang topiknya sama, tapi jalan ceritanya berbeda? Sama-sama Ophelia. Soalnya Audrey Tante, tahu kah? Tante juga pernah baca buku Hamlet. Audrey nggak pernah baca karena Audrey biasanya kalau baca novel tuh yang buat anak-anak aja. Oke. Novel itu aku tahunya itu yang beda juga itu novel itu Woman sebetulnya bedanya itu namanya harusnya namanya apa itu Meg jadi Maggie, Hmm. Joe jadi Joe, terus habis itu Hmm. uh, Beth jadi Beta, terus habis itu Hmm. Emmy jadi Emmy. Oke. Tapi jalan ceritanya sama ya, hanya perannya yang dibedain ya, nama-namanya ya. Tapi apa itu tulisan namanya beda. Tapi jalan ceritanya sama ya. Kadang-kadang seniman itu, Ani harusnya Anie. tapi ini cuma beda dikit ya Tapi di hurufnya ya. tulisannya Ani aja. Tapi Jadi harusnya Anie. ya kadang-kadang ada seniman yang mengambil ceritanya sama, jalan ceritanya ya plotnya sama, tapi tokoh-tokohnya yang sedikit dibedain. Oke, kita mulai dulu ke Ophelia ya. Ini Ophelia. Ophelia tuh digambarkan sebagai seorang wanita, rambutnya tuh gelap. Ada yang ngasih warna coklat, ada yang ngasih warna merah. Jadi tergantung senimannya. Ciri khasnya Ophelia tuh di bunga. Dia diceritakan membawa bunga. Ketika dia fase kegilaan tadi yang Mutia cerita, dia membawa bunga. Bunga-bunganya ini punya simbolnya masing-masing. Oke, kita dengerin ya nanti ya. Lanjut. Nah, ini versi bukunya. Tadi yang Mutia ceritakan tuh versi aslinya dari Shakespeare, asli. Ada versinya sudah Kak Sandra sharekan ke Tili ya. Nah, ini versi modern yang bikin Lisa Klein. Kalau yang versinya Shakespeare itu kan ceritanya dari sudut pandangnya Hamlet. Jadi tokoh utamanya adalah Hamlet. Kalau yang ini, yang Lisa Klein ini, yang versi modernnya itu dari sudut pandangnya si Ophelia. Karakternya sama atau beda Kak Sandra? Tokoh-tokohnya ini semuanya sama, kebanyakan sama kayak Claudius sama dia tokohnya yang jahat. Terus kalau yang Horatio tetap ada. Kemudian hantu raja juga ada. Ratunya yang berbeda, karakternya berbeda, Ophelia juga berbeda. Dan ada satu ketambahan tokoh lain yang di Ophelia yang Lisa Klein ini ada satu saudaranya ratu yang tugas apa pekerjaannya adalah penyihir. Wah, keren ya dan memasukkan unsur penyihir nih di bukunya yang versi modern nih. Oke, kita Oke. kita ambil cerita lanjut dulu ya. Nanti tak ceritain yang mana lagi. Ini ada filmnya sekarang. Ini yang Hamlet tahun 1996 ini 1996 ini versi asli dari yang Shakespeare buat. Yang main Kate Winslet. Kemudian yang versi yang terbaru 2018 ini yang ngambil dari bukunya Silly Sackling. Ini ratunya, terus ini Ophelianya dan ini Claudiusnya. Nah, di sini perbedaannya di ceritanya yang di sini. Nah, ratunya ini mengasuh Ophelia, dia sebagai pengganti ibunya, dan ada juga saudara perempuannya ratu, itu yang juga mengasuh Ophelia. Jadi Ophelia mempunyai figur ibu di ceritanya yang ini. Kalau di cerita aslinya, Ophelia itu anak piatu, tidak punya, benar ya, kalau tidak punya ibu itu piatu. Tidak punya ibu, jadi dia dibesarkan oleh ayahnya dan kakak laki-lakinya.
Oke, ini yang ceritanya yang versinya Shakespeare yang asli ya. Ceritanya ini adegan pertamanya itu diceritakan mereka keluarga yang bahagia. Ini Hamlet kecil, dia bermain-main sama papanya nih, ayahnya nih. Terus ada paman, ada bibi-bibinya di sini sama ibunya juga. Jadi dikabar ceritakan bahwa mereka tuh dekat. Papa sama anak ini dekat. Nah, makanya ketika Hamlet sekolah terus dikabarin, papamu meninggal loh. Tentu saja Hamletnya jadinya sedih ya. Akhirnya Hamlet pulang. Nah, ketika dia pulang 1 bulan berikutnya, mamanya Ratu Gertrude menikah dengan Claudius. Nah, tentu saja si Hamlet kecewa. Hamlet tuh ciri khasnya bajunya selalu hitam kalau di gambar-gambar ya, ini hitam ya. Dia kecewa, kenapa kok mamaku menikah secepat itu 1 bulan loh. Kuburan papaku aja belum kering katanya tanahnya. Tapi kenapa dia menikah? Nah, dia sudah mulai ada perasaan gak nyaman Hamlet ini, mulai ada kecurigaan nih. Kemudian sudah diberitahu sama Claudius, oke, kamu anak yang berbakti, kamu boleh berduka atas meninggalnya ayahmu, tapi kan nggak perlu sebegitu lamanya. Berusaha untuk dibujuk ya, tapi Hamlet tetap merasa berduka. Oke, nah ini ketemu yang tadi Mutia cerita, hantu raja. Ini hantu raja atau raja hantu menurut teman-teman? Cocoknya di mana? Hantu raja? Nggak tahu ya. Hantunya raja, Kak. Hantunya raja? Oh ya, hantunya raja. Kenapa nggak pakai raja hantu? Raja hantu itu bukan berarti kan bisa siapa aja dari hantu kan. Kalau hantunya raja berarti hantu dari raja yang meninggal. Ya, lebih spesifik Kalau ya kan raja ya. hantu kan berarti itu rajanya hantu. Raja hantu itu ya berarti kita raja hantunya dari arwahnya seorang raja. Kalau raja hantu berarti pemimpin dari para hantu. Ya bedanya itu ya, cuma bolak-balik ternyata maknanya juga berbeda ya. Asiknya berlogika bahasa itu. Nah, dia ketemu sama hantunya raja karena diberitahu oleh Horatio dan temennya yang datang dari sekolahnya si Hamlet. Aku ketemu loh hantunya raja di benteng. Oh betul, kamu ketemu hantunya papaku ya? Iya. Terus akhirnya malam-malam mereka ke sana. Memang benar ketemu sama hantunya raja yang memberitahu Hamlet, yang membunuh aku adalah pamanmu. Kamu harus membalaskan dendamku. Tapi ingat ya, tidak boleh kamu mengutak-atik ibumu karena aku mencintai ibumu. Rajanya berpesan seperti itu. Itu dan ini tuh filmnya tuh kan pasti ada filmnya, banyak versinya. Ini tuh filmnya kan Tapi pasti pas ada ya. sampai tuh komik itu kok kayaknya temennya itu lucu ya, soalnya sampai kencing-kencing tahu ketemu. Iya, sebentar ya Mutia, Audrey dulu ya. Audrey gimana Audrey? Ini tuh biasanya kan ada buku modern, ada buku itu. Ini buku yang tentang apa? Ini bukunya yang versi aslinya, yang dari Shakespeare-nya. Oh, Jadi diceritain yang aslinya. Terus tadi ada versi modernnya itu yang dari dalam cerita. Kalau misalnya ceritanya flat itu kan tidak menarik ya. Nah, ditambahin sama penulisnya tadi yang Mutia bilang ketika adegan ketemu hantu, temennya sampai ketakutan terkencing-kencing ya Mutia. Karena begitu takutnya. Nah, itu kan versi kembangannya supaya ceritanya menarik, supaya kita yang membaca ketawa, lucu, dan itu akhirnya membuat kita pengen terus membaca. Ini salah satu triknya si penulis bukunya. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini penulis seniman lain yang menggambar ketika adegannya ketemu sama si hantu raja. Ini yang adegannya sama tapi versinya berbeda. Tuh. Biasanya kalau kita ketemu sesuatu yang menakutkan, kita tidak tahu, kita reaksi pertamanya adalah takut ya. Ketika takut, reaksi takut itu pertamanya muncul, akibatnya kita kadang-kadang bertindak tidak sesuai dengan logika. Misalnya nih mau nusuk ini, hantu mana bisa ditusuk, nggak bisa kan? Nah, Hantunya dikira kayak Tika, pencuri kayak atau apa? gimana kali ya? Kayak apa Alika? Kayak pencuri atau gimana ya, makanya langsung mau ditusuk. Iya, karena dia takut. Dia sudah pertama menduga ada makhluk asing nih. Siapa ya?
Dan di zaman itu senjata satu-satunya yang gampang didapat adalah pedang. Langsung aja dia keluarkan pedang. Gitu. Tapi bukan kalau pedang kalau itu nembus Kak. Kak, iya pasti nembus karena Kak Sandra belum ketemu nih hantu. Ada yang pernah ketemu nggak? Udah, Ada. Audrey pernah? nggak pernah. Nggak pernah. Alika? Enggak, Nggak kalau pernah, tapi tapi di kok fiksi banyak tuh video dia yang cerita tentang aneh-aneh tentang hantu yang berhasil kerekam kamera ya. Aku juga pernah lihat tuh di TikTok ada mainan gerak-gerak sendiri pas tidur. Oke, kalau tertarik dengan ini mitos-mitos seperti ini bisa nih nanti minggu depan yang ikut anak PBX ya, minggu depan remaja penasaran mau mengulas tentang legenda mitos. Salah satunya ada yang tentang hantu. Nah, Emangnya itu kelas apa, Tante? kalau dia hantu fiksi-fiksi kan kelas biasanya dia transparan sih. ya ceritanya katanya transparan. Dia enggak punya fisik seperti kita, daging enggak punya. Dia cuma Di- punya arwah. Di kelas apa, Tante? Jadi cuman arwah gitu kan. Bentar ya, jawabin Audrey ya. Di kelas PBX Audrey, kalau Audrey pengen tahu hari Senin jam 2, boleh lihat di Facebooknya ya, Facebooknya PBX, Piulang Becik. Itu ada remaja penasaran, topiknya tentang legenda mitos. Nah, salah satu kakaknya itu ada yang membahas hantu-hantu Korea, ada. Terus ada Hantu Ibu Korea. Indigo. Terus ada Kak Kunti yang membahas tentang keponakannya yang punya kemampuan melihat makhluk halus. Nah, itu nanti akan dibahas dari sudut pandang beberapa teman. Keren banget punya kayak gitu. Serem, Itu Serem sama keren sih. campur ya. itu Serem, serem itu karena kayak kita nggak tahu. Serem kayak karena kita nggak paham. tapi kalau Audrey kayak itu aku tertarik pengen tahu dari mana asalnya kok bisa. Ya, pengen tahu ya, kita setelah mati ini mau kemana? Kita pengen tahu juga lah. Kita sekarang hidup manusia bernapas. Nah, setelah mati kemana? Terus, Penasaran antara penasaran sama takut sih. iya, Kalau betul. Audrey penasaran aja. Nanti, ya. Kalau Audrey kenapa? Penasaran aja. Ini pasti membayar kan? Ini pasti apa Audrey? Itu membayar. Membahayakan. Kan kalau ada kelas kan harus dibayar dulu ya. Oh, yang di Facebook nggak usah bayar, itu live. Tapi remaja penasaran jarang di live ya, Ken ya? Sekarang selalu di live Kak. Sekarang selalu di Oh, live. selalu di live. Nah, kalau di live bisa dilihat itu di Facebook. Nggak usah bayar, Audrey. Kita sama-sama sharing kok. Oke, lanjut ya. Memang bikin penasaran ini alam lain. Nah, ini adegan. Jadi ketika dia sudah diberitahu papanya Kak, bahwa aku dibunuh oleh pamanmu, si Hamlet sesuai ceritanya Shakespeare yang asli, dia mulai merancang strategi. Aku akan berpura-pura gila untuk mencari tahu, karena dia sebenarnya juga ragu, bener nggak sih ini hantunya tuh ngomong sesuatu yang benar. Nah, untuk cari bukti, dia melakukan peran sebagai orang gila, sebagai usahanya dia untuk mencari bukti. Buat apa? Kenapa? Itu Audrey gak ngerti buat apa sih orang gila nanti ketahuannya. Kalau orang gila, gila itu nggak disuspek karena dianggapnya gila jadi nggak punya akal gitu kan, nggak akan ngerti. kalau gila kita kan jadi nggak dicurigai kan. Kalau ada orang gila kita kan nggak curiga. Oh ya sudah gila. Banyak memaklumi lah kita. Oh ya wis udah gila biarin aja. Oke, salah satu orang yang perlu diyakini pertama kali bahwa di Hamlet ini gila adalah si Ophelia. Dia nyoba nih sama Ophelia pertama kali. Jadi Ophelia pertama kali tuh datang ke Hamlet. Nah, Hamlet berperilaku seperti orang gila. Sikapnya kasar, marah-marah. Jadi Ophelia-nya juga bertanya-tanya, ada apa dengan Hamlet? Nah, ketika Ophelia-nya pulang, terus cerita sama papanya namanya Polonius dan dia penasihat raja. Kenapa ya Hamlet kok seperti itu? Padahal biasanya tidak seperti itu. Papanya bilang, mungkin dia depresi karena kehilangan papanya. Dia bilang gitu. Oh ya mungkin juga. Terus di papanya bilang cerita lagi, mulai sekarang kamu nggak usah mendekati Hamlet. Jauhi Hamlet, dia bilang gitu.
Nah, Ophelia mulai bimbang nih. Di satu sisi dia mencintai Hamlet, di satu sisi papanya bilang nggak boleh deket-deket sama si Hamlet. Kakaknya juga sama. Dia mengatakan hal yang sama, kamu nggak boleh lagi deket-deket sama Hamlet. Jadi dia dilema. Si Ophelia itu menyebabkan kebingungan dalam dirinya si Ophelia. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi Mutia cerita. Salah satu caranya Hamlet mencari bukti bahwa Claudius yang meracuni raja itu adalah dengan memanfaatkan sejumlah aktor yang datang ke kerajaan. Nah, di zaman dulu itu selalu ada aktor yang keliling. Jadi pemain teater yang keliling. Nah, kali ini singgah di Denmark ini. Nah, si Hamlet ini cerita, kamu bikin dong skenario tentang seseorang yang meninggal di kebunnya karena diracun oleh seseorang dengan cara menuangkan racun lewat kupingnya. Nah, itu cara raja meninggal yang diceritakan hantunya itu. Diperagakanlah sama si pemain teater ini. Nah, ini ketika adegannya ini menuang racun ini, nah Claudius nih lihat reaksinya. Menurut teman-teman gimana nih? Kayak Kaget ya? Kok tahu katanya kan? Kaget nih sih, pucatlah si Claudius. Nah, ini kalau di Shakespeare itu, nah perannya ratu ini abu-abu ceritanya. Antara dia ini tahu kejahatannya Claudius, antara dia tidak tahu. Nah, itu tidak ada yang paham. Perannya si ratu ini apa? Kalau di buku yang modern, si ratu tidak tahu kalau si Claudius ini membunuh. Nah, kalau si Shakespeare, peran ratu ini abu-abu antara tahu dan tidak tahu. Oke, ini ya kaget ya. Si Claudius kaget. Nah, si Hamlet jadi paham. Oh, ini bukti pertama yang itu. menunjukkan kalau Claudius memang ada apa-apa dalam kematian papaku. Audrey itu gak ngerti kenapa maksudnya si ratunya gak ngerti antara gak tahu dan tahu. Maksudnya tuh kayak apa? Maksudnya adalah ratunya ini kalau dia ini satu, kenapa mau menikah dengan adiknya? Ini kan adiknya papanya. 1 bulan setelah suaminya meninggal. Nah, itu kan ada kemungkinan bahwa Ratu juga tahu bahwa dari awal dia punya keinginan untuk melenyapkan suaminya. Mungkin ya, ini versi Kak Sandra ya. Terus Mungkin versi itu ya kayak dia tuh sebenarnya gak suka sama suaminya sendiri, terus dia kayak mencintai apa namanya adiknya si adiknya, suaminya, jadi iparnya. dia kayak minta si Claudius gitu kali ya. Iya, itu versi pemikiran yang lain ya. Nah, kalau bikin ada cerita kayak seperti ini kita bebas kok mengembangkan isi ceritanya kemana-mana gitu. Enaknya gitu kalau kita apalagi ceritanya Shakespeare ini salah satu cerita yang kayaknya sudah nggak punya copyright deh. Semua orang sudah boleh memakai ceritanya untuk dikembangkan. Tuh, lanjut ya. Nah, ini dugaan kedua, kenapa Ratu itu tahu kalau misalnya Claudius itu yang membunuh. Jadi setelah pertunjukan tuh, ini adegannya adalah ini Ratu, ini Polonius, dan ini Hamlet yang sudah menusuk Polonius. Itu Jadi Polonius itu penasehat kerajaan, papanya Hamlet dan Laertes. Nah, setelah pertunjukan ya drama itu, Ratu manggil si Hamlet ke kamarnya, tanya si ratunya, Hamlet, perilakumu itu tidak benar di kerajaan tadi, nggak boleh seperti itu. Nah, maksudnya ratunya mau gitu. Nah, tapi Hamlet kan sedang berperan sebagai orang gila. Dia tanya ke ratu, loh, kamu tahu nggak sih kalau suamimu itu sudah dibunuh oleh Claudius? Jadi mulai bertingkah marah, kasar. Nah, si ratu ini ketakutan. Nah, ketika ketakutan, nah lagi itu yang Mutia bilang mulai berteriak. Nah, ketika mulai berteriak ini, Poloniusnya yang sembunyi di dalamnya ini, tirai, disuruh sembunyi memang sama Claudius untuk memata-matai mendengarkan apa isi pembicaranya Ratu sama Hamlet. Si Poloniusnya latah, mulai ikut-ikutan teriak. Nah, akhirnya si Hamlet berpikir, oh itu ada raja yang bersembunyi di balik tirai. Dia mulai mau menusuk, ini versinya Shakespeare ya.
Ditusuklah tanpa melihat siapa di baliknya itu, dan ketika dia melihat ternyata Polonius. Sejak gara-gara ini kan dianggap sebagai orang gila yang sudah membahayakan nih Hamlet nih. Akhirnya Hamletnya mulai mau diasingkan, mau dibuang ke Inggris, ceritanya gitu. Ini ya adegannya ini. Nah, ketika papanya meninggal, Ophelia mulai terguncang. Mulai tidak seimbang lagi pikirannya dia antara pertentangan antara dia mencintai Hamlet, ingin membantu Hamlet, terus juga dia kecewa dengan sikapnya Hamlet, padahal dia itu dulu ramah, memberikan Ophelia puisi, kenapa sikapnya sekarang berubah? Nah, mulai dilema di situ, dan yang terakhir adalah papanya ditusuk oleh Hamlet hingga meninggal. Itu semakin membuat si Ophelia pikirannya semakin suntuk, semakin depresi. Kayak semakin kacau gitu ya. Ya, nih. Ini ada seniman yang menceritakan ini ketika Ophelia terguncang, datang ke tadi yang Mutia bilang, pingin ketemu sama si ratu. Ini ratunya ya di sini, dan ini Claudius. Ini Kak Sandra enggak tahu, ini kayaknya saudaranya Laertes. Karena kalau Hamlet biasanya kostumnya hitam. Nah, ini dia mulai kelihatan ya mukanya Ophelia ya. Tidak sewajarnya seperti wajah orang yang normal. Sama simbolnya membawa bunga-bunga ini. Ada bunga pensi, ada bunga apa? Popi, tapi popi tidak ada di sini. Popi yang merah. Di sini tidak ada. Nah, dia sudah mulai menunjukkan kegilaannya. Dia di depannya ratu sama raja itu dia bernyanyi lagu-lagu yang zaman dulu katanya, bernyanyi dengan lagu indah, mengungkapkan kesedihannya, putus asanya, dan rasa cintanya dengan nyanyian. Ada yang versi Jepang, teater Jepang itu juga diceritakan dia bergerak, menari, menyanyi seperti orang, enggak seperti kalau yang di Jepang bergerak seperti robot sih. Tapi isi ungkapan kesedihan hatinya sedih, terlihat sedih. Ini juga salah satunya ungkapannya si Ophelia ketika terguncang. Dia tetap membawa bunga. Kelihatan ya, suasananya muram. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Kak Sandra yang paling suka nih. Nggak bisa dibesarin ya. Kok bisa? Paling suka lihat ekspresinya si Ophelia. Menurut teman-teman, ekspresinya Ophelia apa ini? Tatapannya. Kayak nggak fokus, Kak. Kayak nggak fokus. Ya kayak hampa kayak gitu, dia udah nggak punya ayah. Hampa, papaku sudah meninggal. Tadi dia bilang lemes ya, sampai harus dituntun ini ya. Harus dipegang. Ini kayaknya Hamlet ya, kostumnya hitam nih. Terus orang-orang ekspresi orang-orang di sekelilingnya juga mendukung ya. Yang rajanya berpikir keras ini. Kenapa ya? Ini ada apa ini ya? Si ratunya menunjukkan emosi apanya di sini? Hamletnya lagi ngapain? Tuh Kak. Kenapa? Audrey ya barusan Hamletnya lagi ngapain? Hamlet. Siapa Nah, Audrey? itu kayaknya lagi ngapain? itu Si gila, Kak. Hamletnya itu kayak lagi ngapain ya Kak? Gila Hamletnya deh. kayak satu-satu ya, karena ketumpuk ke Sandra gak denger nih. Ini Hamletnya kayak lagi ngapain Kak? Hamletnya kayaknya lagi menuntun si Ophelia kan. Kan dia sedang dalam fase, kalau dia dari mukanya ya tadi yang bilang hampa, kosong tatapannya kan. Berarti kayak orang linglung. Nah, kalau orang linglung kan biasanya sudah tidak tahu mau arah kemana jalannya. Makanya dia dituntun kalau versinya, kalau dilihat tangannya ya dituntun ini. Ratunya terlihat sedih ya, tangannya ditutupkan ke wajahnya ini. Berarti bisa terlihat bahwa mereka semuanya dekat ya sama Ophelia dan merasa sedih kalau ketika Ophelia mengalami goncangan jiwa seperti ini. Oke. Hanya dari gambar kita bisa melihat ya bagaimana emosinya orang-orang yang ada di sini. Oke, lanjut. Ini mulai Ophelia ada di pinggir sungai yang tadi Mutia cerita itu. Bergantungan di sulur-sulur sampai akhirnya sulurnya nggak kuat menahan berat badannya Ophelia dan terjatuh. Ceritanya di sini. Sama lagi bunga.
Jadi ciri khasnya Ophelia di bunga. Nah, terakhir ini yang paling lukisan yang paling bagus yang kemarin sempat disinggung oleh Kak Ira nih, yang Kak Sandra suka kenapa? Karena bisa mengekspresikan mukanya, dilihat mukanya lagi. Hampir mirip kan sama yang tadi, tatapan matanya kosong. Terus masih hidup atau sudah mati belum ini? Ophelia menurut teman-teman. Apa tuh di antara Kak? Belum. Belum. Memang Kak, kayaknya kan kelihatannya belum kayak ada. itu sekarat gitu ya. Sih dia Sekarat. kayaknya udah mati tapi matanya kebuka kayak gitu. Enggak ada yang Karena bilang dia gitu. kan gila, mungkin matinya gila juga kan. Mati ya mati, sudah kehilangan napas, sudah tidak gila lagi, mati karena dia tidak bisa berpikir tentang keamanan, ya. Terus akhirnya dia meninggal, terus jatuh ya. Nah, prosesnya Milais, ini namanya yang bikin Milais ya. Prosesnya dia membuat lukisan ini itu hampir nyaris 1 tahun, 4 musim hanya membuat lukisan ini. Ini alirannya sama seperti Kak Ira kemarin bilang, Kali karena itu ya tuh kayak detail banget tuh daunnya, bajunya. betul. Detail banget. Ciri khasnya PRB ya, detail. Detail permainan warna, cahayanya, itu detail banget dari PRB ini. Dan dia tuh pertama satu, dia mencari lokasi. Nah, lokasinya itu sudah ditemukan. Nah, dia mulai melukis. Yang pertama kali dilukis adalah backgroundnya. Jadi sungainya ini yang dia lukis, daun-daunnya, sungainya, orangnya nanti tertinggal. Terus bagian gimana caranya Kak Sandra kok menyelesaikan backgroundnya dulu? Bagiannya orangnya ini dia tutupin dulu, dia pakai teknik gitu. Jadi ini bagian yang ini ditutupin sama, kalau yang zaman sekarang ini namanya, Kak Sandra punya tapi lupa. Itu Itu ya Kak, karet ya? Ada kayak karet. karet. Kalau kering tuh bisa dikelentek, bisa Iya, dikelupas. saya juga tahu Kak, ada. Ya supaya tujuannya supaya yang bagian sini tetap putih. Nah, ini diselesaikan sama dia 4 musim sampai musim dingin. Nah, musim dingin tuh banyak angin kan, salju. Si Milais ini membangun gubuk untuk bisa menyelesaikan lukisannya dia. Nah, dedikasinya sangat tinggi sampai musim cuaca tidak mendukung pun dia tetap melakukan pekerjaannya. Nah, setelah itu Kak Sandra pernah cerita nih di AJS Scene sih, tapi Kak Sandra ulangin dulu ya. Nah, untuk figurnya orangnya ini namanya Elizabeth Sidai. Sidai apa Sidal ya? Nah, ini umurnya 19 tahun. Dia dilukis ketika musim dingin yang sangat dingin. Dia dibaringkan di atas, di dalamnya bathtub yang diisi air, di bawahnya dikasih lilin. Tujuannya supaya menghangatkan ya. Tapi itu Sandra yang mikir kok bisa ya lilin menghangatkan Itu bathtub itu ya. itu tante kayak dark gitu ya di belakangnya. Dark Lorette, Kayak apa namanya di belakangnya kayak sad gitu ya. sedih ya. Tapi mah kok bisa? Lilin di bawah air. Nah itu, ini yang Kak Sandra juga mikirin. Bagaimana mungkin satu ya bayangannya Kak Sandra satu lilin ada di bawahnya bathtub digunakan untuk memanaskan airnya. Ya enggak sampai panas sih, mungkin hangat ya karena musim dingin. Nah, itu ketika proses melukis, Milais itu sangat konsentrasi, fokus, dan tidak melihat bahwa lilinnya mati. Nah, karena lilinnya mati, akhirnya si Elizabeth itu juga menghayati perannya dia ya. Dia pun tidak merasakan kedinginan, cuma berbaring gitu aja. Nah, kalau Ophelia cerita aslinya, selama dia proses sekarat ini, dia menyanyi. Dia menyanyikan lagu-lagu. Terlihat ya, mulutnya terbuka itu ya. Seakan-akan dia sedang bernyanyi, melantunkan kesedihannya dia. Dan itu tergambar semuanya di lukisannya Milais ini. Dan tangannya terbuka itu pasrah, seperti mau menyambut kematian. Memang ya sudah, aku siap untuk mati. Nah, bunga lagi ada bunga. Ada bunga mawar, ada bunga pensi, ada bunga, ini yang biru bunga blue apa ya? Bluebell Kak. Bluebell ya. bukan? Ceritanya tentang Yang merah apa Kak? Kopi kah? Tadi yang mawar merah. kayaknya. Yang merah coba yang bawa pakai komputer cari di Google kata kuncinya bunga-bunga yang ada di lukisan Ophelia Milais apa? Ada kok itu. Maka Sandra nggak hafal lu. Bentar Kak, aku juga cari.
Habis ini kita bandingkan, ada lagi lukisan Ophelia. Yang Teman-teman warna lihat. merah muda bunganya kayak Juliet Rose. Mau Juliet. bunga di lukisan Ophelia yang Ya, bunga di lukisan Ophelia Milais. Nah, yang putihnya apa? Kalau nggak salah ada yang pensi, ada yang rose, ada yang bluebell. Dan masing-masing kuning? bunga Yang kuning apa? ada kuning. Nah, itu. Kalau bisa search, coba di searching di Google. Bisa search nggak? Kak Sandra, Apa namanya, Kak? bunga-bunga di lukisan Ophelia Milais. Kemarin Kak Sandra itu arti bunga-bunga. Saya ketemu Kak, tapi bukan arti ya, bukan arti. Ini yang paling atas yaitu below nettle and dig. Coba share screen, kan? Oke, sebentar ya. Samuel di mana ya? Kok nggak kelihatan? Kelihatan nggak Kak? Belum, masih loading. Oke. Ini Kak, Flowers and Ophelia painting kan? Ini yang John Alfred Milais. Ini yang tadi. Ini yang di ini. Ini benar, ini Pre-Raphaelite. Ini benar nih. Elizabeth Siddal. Ya, benar Kak. Siddal. Nggak ada ya arti bunganya ya. Ini Kak, the willow, nettle, and daisy are associated with forsaken love, pain, and innocence. Pansies refer to love and violet. Oh, dia tuh ada kalung violet Kak. Itu kalung ta. Kalung, a chain of violets. Gitu. Oh iya. Death of the young. The poppy signifies death. And forget me nots float in the water. Oh, yang biru tuh ya, forget me not itu. Yang ada muncul di lukisannya Milais yang Huguenot. Huguenot. Ya, Huguenot tuh muncul tuh. Apa? Forget me not ini. Jadi nanti mungkin aku bisa share linknya aja ya nanti buat di tele ya Kak. Ya, bisa dibaca-baca ya teman-temannya. Ya. Thank you Ken. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang dari Milais ya. Ini versi lukisannya Milais. Sekarang kita lihat versi lukisannya orang lain. Nih, menurut teman-teman gimana nih? Lebih modern sih yang itu. Lebih modern, bajunya udah berbeda ya. Bajunya lebih pendek, jadi itu baju apa ya Kak? Kayaknya baju tidur ya, kayak baju tidur. Nah, kalau itu kayak baju tidur, berarti nggak habis nari ya, bukan ya? Mungkin habis bangun tidur, terus dia ke kolam. Sama ada bunga lili, daun lili. Ya. Teratai. Teratai ya. Sama ada bunga lili yang di sekitarnya kayaknya. Foto. Iya, ini lebih katanya Kasan lebih kayak foto nih. Kalau yang sebelahnya kan lebih kayak lukisan. Kalau dari bahasa tubuhnya gimana? Sama beda Kak. Mungkin mulutnya yang Beda. modern itu nggak terbuka. Yang katanya Kaisang yang kanan sekarat, yang sebelah kiri ini belum. Dari mana? Sudah mati, ini sudah mati. Ya, yang kanan sekarat. Mati air. Menurut aku ini kan yang modern kan yang rekreasi lah Kak. Ya, ini recreate ya, dia rekreasi. Rekreasi ya oke, tapi maksudnya benar-benar perbedaan itu di ekspresinya itu beda banget. Beda ya. Kalau ini kayak tenang, tidur, relax aja. Kalau ini beda. Kalau yang sini lihat emosinya. Emosinya beda. Ya, emosinya beda. Yang tante tunjukin itu bukannya nggak dikucir apa dikucir ya? Kunciran rambutnya paling. Rambut. Alika menyoroti dari segi rambut ini.
Rambutnya pendek kayaknya ini ya. Kalau ini nggak kelihatan. Ini panjang kalau Panjang, yang Kak. Panjang. Kelihatan Kalau panjang. yang itu panjang karena kelihatan coklat-coklatnya. yes, ini ngambang ya rambutnya. Yang ini pendek. Yang Kak Sandra menarik ini posisi lehernya. Ini kelihatan posisi lehernya berbeda ya. Yang ini Oh iya, itu lebih ke atas dan lebih ya, kayak lebih ke atas. bisa dilihat lebih lebar ya. Lebih Lebih sengaja kayak ya. berbaring. Lebih kayak berbaring, lebih sengaja. Ya, dia sengaja mendongakkan lehernya ke atas. Sengaja seperti ya kayak orang berenang gitu loh, sengaja untuk ke atas. Kalau yang ini terlihat lebih pasrah ya lehernya seperti orang yang sudah Dan pasrah. dari pinggangnya, Kak. Pinggangnya kalau misalnya yang Milais itu turun. Hah? Yang punya Yang Milais itu Milais dia itu tenggelam. Tuh. Ya, ini Dia tuh Milais kayak turun ya. dia tuh kayak tenggelam memang seperti biasanya kan kalau pisang itu pasti tenggelam. Ya, tenggelam. Dia seperti dia kepalanya itu buat masih bisa nafas aja. Oke, oke. Posisi tangannya beda juga nih. Iya. Tangannya kalau ini Kalau yang Ophelia yang satunya itu ya tangannya nekuk ke bawah, cuman kelihatan telapak tangannya yang ada di atas, yang di atas air. Kalau gambaran yang ini yang pakai baju tidur itu tante bilang itu tuh dia kayak lebih kayak nggak sadar gitu, tapi kalau yang apa namanya satunya kayak lebih kayak mau tenggelam. ini sudah yang sebelah yang Milais, lukisannya Milais sudah mau tenggelam. Yang ini kelihatannya tangannya kaku ya. Dia ngambang, tangannya enggak ngambang tapi dia berdiri kan ngambang. Kan agak melengkung ininya, sikunya agak naik. Kalau yang Milais, sikunya dia turun seakan-akan ya sudah biarkan mau tenggelam ya tenggelam, nggak tenggelam ya sudah. Beda ya. Dua Iya. gambar ini Kayaknya ini sama-sama juga, Kak, kedalaman airnya juga deh. ya kelihatan ya. Kedalaman airnya kayaknya beda deh. Yang Milais ini lebih dalam, lebih cekung. Kalau yang sebelah kiri ini, yang modern ini Dia tuh lebih mengapung, bukan Lebih setengah mengapung tenggelam. dan kayak tidur Iya. aku rasa ya. Iya, mungkin tidur ya. Oke. Kalau misalnya yang si Milais itu setengah tenggelam. Ya, Oh, setengah sama tenggelam. bunga-bunganya lebih sedikit. Kalau dari ekspresi emosinya yang menggambarkan Ophelia situasi ini, adegan ini yang paling tepat, yang kanan atau yang kiri? Menggambarkan Ophelia. Kiri aku rasa. Kanan apa kiri? Kanan yang Milais atau yang modern? Milais. Yang Milais ya. Ini menggambarkan situasi suasana hatinya si Ophelia dibandingkan yang modern ini enggak. Dia terlihat santai ya, enggak terlihat sedang putus asa, sedih, enggak ada ya. Terus bunga-bunganya nih, bunga teratai ini mempunyai simbol arti apa ya teman-teman? Dia tahu nggak? Simbol bunga teratai artinya, kalau nggak ada yang tahu coba cari di Google. Teratai itu menyimbolkan apa? Suci. Katanya Kaisen suci katanya. Teman-teman yang lain ada yang tahu nggak? Karena bunga teratai ini dipakai di agama Buddha, jadi dianggap suci kalau di agama Buddha. Oh iya, karena terbebas dari lumpur katanya Kaisen. Karena di bawahnya ini lumpur, tapi dia tetap bersih, makanya dia anggap sebagai suci dan bersih. Simbol ya teman-teman. Dia anggap melambangkan kebangkitan. Ada yang menganggap kebangkitan juga ini. Iya, di agama Buddha sama Hindu. Melambangkan kebangkitan karena bunganya itu nutup pada malam hari dan terbuka kembali saat pagi hari. Wah, bagus ya artinya. Oke, thank you Noel. Pengetahuan baru nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini adegan terakhir yang tadi juga Mutia cerita. Semua meninggal. Kenapa sih kalau ceritanya Shakespeare itu selalu meninggal tokohnya? Perhatiin enggak teman-teman? Kok kayak ceritanya akhirnya sad. Kayaknya ini deh, karena namanya tragedi, Kak. Tragedi. Iya, Shakespeare selalu ceritanya tentang tragedi. Apapun ceritanya tragedi. Yang Ada mati juga, Kak, komedi, Kak. Ada juga komedinya. Shakespeare itu ada komedinya juga. Iya, ada komedinya. Terakhirnya juga nggak bagus-bagus amat. Ada juga. Midsummer ya, yang itu, yang lucu. Iya, kayaknya aku punya buku. Ini deh kayaknya, nanti aku coba cari lagi. Oke. Ini ceritanya
Yang ini ya gambarnya ya. Si mati nih, siapa nih? Hamlet nih, baju hitam mati. Ini Laertes juga mati. Ini ratunya juga mati karena ratunya minum anggur yang disiapin oleh si Claudius. Dah semuanya mati. Claudiusnya juga akhirnya mati. Jadi sebelum Hamlet meninggal, dia sempat membunuh si Claudius. Akhirnya semua mati dah. Oke, ini ya tokoh-tokohnya. Hamlet ada tokoh Gertrude, ini The Ghost, Claudius ini menikah sama ini ketika dia menjadi janda menikah sama Claudius. Terus ini ada Horatio, terus ada temennya, ini ada tokoh temennya si Hamlet tapi dia berpihak sama Claudius. Terus ini ada sepupunya, tapi ini nggak disebutin kalau yang di punyanya Shakespeare yang versinya Gutenberg itu nggak disebutin. Ada Ophelia, ini saudaraan sama ini. Terus ada Polonius, ayah dari Laertes dan Ophelia. Ini beberapa tokoh yang ada di Hamlet. Jadi menurut teman-teman, siapa sih Ophelia ini? Seorang wanita yang seperti apakah? Kalau dari ceritanya, apakah dia seorang wanita yang pemberanikah, seorang wanita yang peragukah? Kalau dari cerita utuhnya itu. Nah, pasti cantik. Aku masih bingung Kak sebenarnya, masih bingung. Masih belum bisa menangkap Ophelia itu karakternya seperti apakah? Maksudnya bingungnya gitu. Iya Kak. Ya, oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau masih lanjut. Oke, kita lihat ya dari situasi kehidupannya waktu itu. Zamannya Shakespeare tahun 1560. Satu zaman enggak dengan Kartini? Coba dicari Kartini tahun berapa? Shakespeare tahunnya Kayaknya jauh sebelumnya Kak. Yang jauh siapa? Shakespeare-nya atau Kartininya? Shakespeare-nya. Shakespeare-nya lebih tua ya berarti ya. Nah, zamannya Kartini aja yang tahunnya sekitar 1800-an. Itu aja situasinya adalah wanita tidak boleh sekolah. Apalagi di zaman tahun 1500 menurut teman-teman gimana nih? Pasti lebih kuno lagi ya. Iya. Nah, kalau sudah situasinya, kalau di ini ya kerajaan Cina, perempuan harus menurut kepala rumah tangga dipegang oleh anak laki-laki tertua atau ayahnya. Jadi kalau misalnya ayahnya meninggal, terus yang laki-laki tertuanya masih kecil, apa yang terjadi, Kak Sandra? Anak tetap harus dituruti oleh ibunya. Nah, itu situasi perempuan zaman itu. Jadi dengan gambaran seperti itu, Ophelia bisa ditebak karakternya adalah seorang wanita penurut. Dia harus mengikuti otoritas. Itulah sebabnya kenapa dia menjadi bingung ketika orang-orang yang dia percayai kayak ayahnya, saudara laki-lakinya mengatakan hal yang berbeda dengan isi hatinya. Akhirnya itu yang menyebabkan dia jadi gila. Mau memberontak enggak berani, mau terus mengikuti isi hatinya tapi kok pacarnya enggak jadi orang gila. Itu akhirnya dia sendiri akhirnya yang gila sih. Oke, sekarang lanjut ke Lisa Klein yang 2006. Zamannya teman-teman nih sekarang mungkin belum lahir ya. Wanita zaman ini gimana perannya? Dilihat ibu-ibunya teman-teman. Bebas Kak. Lebih bebas. Boleh punya pekerjaan. Wanita sudah tidak boleh memilih ya wanita ya zaman ini ya. Jadi itu sebabnya kenapa Ophelia di Lisa Klein itu berbeda juga karakternya. Dia lebih pemberani karena karakter pemberaninya itu yang menyebabkan Gertrude menjadi tertarik untuk mengasuh Ophelia. Tuh, beda lagi. Cuma satu cerita nih, tokoh signifikan yang ada di Ophelia ya. Kalau di Shakespeare cuma 3, semua cowok. Nah, kalau yang di Lisa Klein, ketambahan 1. Apa itu signifikan? Signifikan itu tokoh yang berperan, yang penting. Kalau di Audrey yang penting saat ini adalah orang tua, guru-guru. Nah, itu figur yang penting dalam hidupnya Audrey. Tuh.
Perbedaan satu sentuhan wanita menyebabkan karakternya Ophelia menjadi berbeda juga di dua ceritanya Shakespeare sama Lisa. Oke, ini ya, kalau menurut Shakespeare nih, wanita ini, Ophelia itu adalah wanita bangsawan Denmark, anaknya dari Polonius dan memiliki saudara laki-laki. Nah, ini karakternya ya, patuh, lembut, peragu, romantis, dan setia. Makanya tuh. Nah, kalau yang Lisa Klein sama. Karakter pertamanya yaitu sama Denmark, anaknya Polonius sama. Nah, ini yang beda. Diasuh sama Ratu Gertrude, terus jadi sosok pengganti ibu buat Ophelia. Dia pemberani, bisa untuk membangkang jika tidak setuju, tapi dia tidak dekat dengan ayahnya ceritanya. Sayang sama saudaranya. Terus hobinya dia tuh suka merangkai bunga, suka berenang, suka membaca buku. Nah, kalau di versi ceritanya Lisa Klein, Ophelia-nya tuh nggak mati. Yang mati di Shakespeare. Yang di Lisa, Ophelia-nya hidup. Tapi yang semuanya mati. Ikut ceritanya Shakespeare. Kenapa si Ophelia nggak mati? Ophelia-nya bisa berenang ya berarti dia nggak mati dong, kan bisa berenang. Iya, jadi dia cuman berpura-pura mati kalau di Lisa Klein. Nah, ini perannya si penyihir. Si penyihirnya ini punya ramuan, seperti yang di Juliet sama Romeo tuh. Dia minum racunnya itu tapi hanya untuk menghentikan napas aja, nanti hidup lagi. Tuh. Kenapa kok sampai dia terpikir seperti ini, Ophelia? Karena Ophelia hamil, dia mau melindungi anaknya. Nggak mungkin dong aku mati. Kalau aku mati, anakku mati. Jadi dia mengambil skenario itu. Jadi dia tetap hidup ceritanya di terakhirnya. Yang mati Hamlet, Claudius, Gertrude meninggal, hanya Lisa Klein. Horatio masih hidup. Oke, nah sekarang ini kalau misalnya teman-teman diberi kesempatan untuk menciptakan sosoknya Ophelia, menurut teman-teman Ophelia-nya teman-teman akan seperti apa? Gitu, coba maksudnya tuh gini Kak, tante coba ke slide tadi sebelumnya. Oke. Kayak Audrey gambar karakter Ophelia Audrey sendiri, terus kan Audrey nulis ya wanita bangsawan ini, terus Audrey kayak nulis cerita sendiri tapi gak panjang-panjang kayak yang punya Lisa Klein ini ya maksudnya. Ya, maksudnya Kak Sandra ini seperti ini. Ini Kak Sandra sudah bikin nih versinya Kak Sandra nih. Mana ya nih? Ini versinya Kak Sandra nih. Jadi Ophelia itu versinya Kak Sandra, Ophelia-nya orang Jepang nih. Ini karakter fisiknya dia rambutnya hitam, panjang, kulitnya putih, matanya indah dan bulat, tinggi badannya untuk ukuran wanita Jepang. Wanita Jepang kan pendek-pendek tuh zamannya ini situasinya 1800 ya, Kak Sandra settingnya. 1800. Ini tapi itu ya gambar di kertas ya. Boleh digital. Untuk kali ini boleh digital. Bebas ya, boleh digital, boleh di kertas. Terserah mau yang mana. Oke, nah setelah ini karakter fisiknya ya yang Kak Sandra mau ciptakan karakter Ophelia Kak Sandra. Nah ini kepribadiannya. Dia cerdik, dia patuh namun sekaligus kritis. Setia kawan, mandiri, tidak suka konflik. Bagi Audrey ini gampang, karena Audrey sering dulu sendiri bikin karakter sendiri ya. Audrey asik. Asik. Terus satu lagi yang dia tidak suka sama dirinya sendiri itu karena tinggi badannya. Karena badannya tinggi, sedangkan teman-temannya pendek, dia menjadi terasa berbeda karena dia terlalu tinggi. Dan akibatnya dia nggak bisa masak di dapur. Masak di dapur karena dapurnya kecil, mungil, dia badannya tinggi, akhirnya kesulitan. Tapi dia suka menari, dia suka ikebana, seni rangkai bunga Jepang, dia suka kyudo, seni memanah samurai. Ini karakternya Ophelia versinya Kak Sandra. Nah ini situasi hidupnya supaya nyambung. Kenapa kok memilih karakter seperti itu? Kak Sandra ngambil dari zaman Shogun. Terus Hamlet ini adalah anak dari Kaisar Komi. Jadi di zaman tahun 1800 ini antara kaisar dan shogun itu terjadi tarik ulur kekuasaan. Nah, saat itu adalah lagi zamannya Kaisar Komi terus digantikan oleh Kaisar Meiji. Nah, Kaisar Meiji ini nanti ini Claudiusnya, si Komi ini adalah papanya. Nah, Ophelia itu anak dari Shogun Yoshinobu, salah satu orangnya Komi.
Terus nama Ophelia nanti yang Kak Sandra pakai Mayumi Hana, artinya wanita yang memiliki kecantikan sejati bagaikan bunga. Ini yang tadi Audrey cerita tuh. Siapa ya? Audrey atau Mutia ya? Jadi ceritanya sama, jalan ceritanya sama, mungkin di bumbu-bumbui dikit, beda-beda dikit, tokohnya dibedain, tapi ya jalan ceritanya sama. Kayak bagaikan Situasi apa situasi? Yang mana? Situasi itu ya Kak, kayak Oh, bagaikan kita situasi. bikin ulang resepnya orang tapi tambahin bumbu-bumbu dikit ya. Wah, mantap ilustrasinya. Betul, Audrey. Jadi kita memasak hal yang sama, tapi kita meng-create ulang. Kalau di musik, kita recover lagunya. Tadi sebelum... Kak, ya, Mahes. berarti kayak sama gitu tokohnya, cuma kayak ceritanya kayak dibedain gitu sesuai yang kita mau gitu ya. Iya, dibedain. Mau ceritanya dibedain atau tokohnya yang dibedain. Tapi sementara ini kita nggak buat cerita, tapi kita membuat tokohnya dulu. Nah, karakter yang kita mau buat ulang itu si Ophelia. Ya, boleh digital, boleh tulis tangan. Terus tadi sebelumnya Audrey ada yang tanya nih, siapa tadi ya? Sebelum Audrey, sebelum Mahes. Nggak ada ya? Oke, terus tugas yang berikutnya, kalau menurut teman-teman, aduh Kak Sandra kok susah ya tugasnya. Kak Sandra ada tugas alternatif. Tapi di mana ya? Sebentar, Kak Sandra lihat linknya. Oh ini. Ini tugas alternatifnya untuk teman-teman yang merasa susah meng-create karakter. Kak Sandra taruh di chat ya. Oh, Sio tanya ya, Ophelia yang mana? Ophelia yang versinya Hamlet, Sio. Ya, semua mati Samuel. Sepertinya sudah tidak ada suara, paru-paru tenggelam. Kalau mati di air bukannya tenggelam, mengambang ya. Iya, mengambang, tapi biasanya kepalanya yang menghadap ke bawah. Itu mati. Kayak kalau ikan dia mati itu, ikan mati apa ya? Ngapung, Kak. Ngapung ya. Iya, Kak. Kalau ikannya sakit malah dia miring-miring. Tapi kalau misalnya suka di Kalau film-film mati itu, itu kebalik. Ya, sebentar ya. Kenapa Kak Ken? kalau misalnya di film-film itu aku pernah lihat kalau misalnya udah di bawah laut dulu, dia nggak ngapung tapi malah tenggelam. Oh, malah tenggelam ya. Oh, kayaknya karena sudah. Tapi kalau manusia tenggelam atau mengapung ya? Tergantung kondisi paru-paru, Kak. Aku baca kalau misalnya paru-parunya kosong, kan nggak ada udara yang bisa bikin ngambang, tenggelam. Oh, berarti kalau masih paru-parunya kosong tidak dimasukin air, misalnya kan Nah, kondisinya. tapi tergantung lautnya juga, Kak. Kalau laut mati ya ngambang lah kan. Oh iya. Ada garamnya. Betul. Kalau laut mati ngambang. Jadi kalau kita mati pas kita paru-parunya belum terisi air, jadi kemungkinan masih kosong, berarti kita akan mengambang ya, gitu ya, Ken. Tapi kalau kita mati tenggelam, pasti kan banyak minum air. Kemungkinan paru-parunya keisi air, kita akan tenggelam, gitu ya, Ken? Logikanya. Duh, kakeknya hilang. Oh, kakeknya nih. Sorry, Kak. Kenapa? Bedanya tenggelam sama mati itu loh, kalau matinya karena air. Oh iya, Kak. Oke. Ini ya, kalau teman-teman kesulitan membuat karakter, bisa, ini ada gambar, teman-teman tinggal sesuaikan. Gambar Aku nggak bisa buat, Pak. buat nggak apa? bisa. Nggak bisa open docs-nya. Oh, nggak bisa open docs. Ya, Iya. kalau Audrey pilihnya bikin karakter karena Audrey nggak ngerti Hamlet. Oke, silahkan. Namanya perlu Tante izin pernah gitu nonton loh. Hamlet kah? Atau baca? Satu-satu ya. Satu dulu. Audrey tadi bilang mau bikin karakter. Oke. Berikutnya siapa tadi? Tapi Audrey itu boleh nggak usah pakai Canva karena kan Canva cuma milih gambar bukan menggambar. Yes, betul. Audrey nanti kali boleh pakai Ibis Paint. Boleh banget. Wah, Audrey nanti pakai campuran kleki. Ya, silakan Audrey. Lakukan sebebas mungkin sesuai gayanya masing-masing ya. Mau digital, mau tulisan tangan, mau pakai Ibis Paint, mau pakai Canva, monggo silakan. Kalau bikin Aku nggak bisa karakternya buka. berarti cuma ya
apa ngedesain ulang karakter Ophelia-nya, bukan kayak bikin cerita baru gitu ya. Ya, mencerita apa? Mendesain ulang karakter Ophelia-nya. Oke, Sio, kenapa Sio? Itu G-formnya perlu permission dibuka. G-formnya belum bisa dibuka ya? Iya, Bisa, katanya tuh perlu izin gitu loh, Kak. Oh, berarti Kak Sandra tinggal otak-atik. Kayak perlu itu, perlu permission gitu ya. Izin, Ntar ya, tak liatin ya. Oke. Berarti setting, masuk setting. Harusnya kan anu ya. Kayak butuh izin gitu tulisannya tadi. You need permission. Default. Oke, Kak Sandra share ulang aja di itu ya. Ini kok nggak ada ya pilihannya. Kak. Ya, Linknya di-share di tele aja nggak? ya boleh share di tele ya. Link apa yang di-share ke? Iya, G-Form-nya. Google Form-nya. Ya, Google Form-nya Kak Sandra otak-atik dulu. Nanti Kak Sandra share ulang di tele ya. Karena nggak bisa. Oke. Sudah jelas pertanyaan tugasnya? Ada pertanyaan lain kah? Tugasnya nanti juga di-share di tele aja, Tante. Oh ya, oke. Kak Sandra share ke tele, Kak Sandra download ya tadi ya. Oke. Ada lagi tambahan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Kak Sandra tutup kelasnya hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan Kak Vera ya. Kak Vera nanti akan menjelaskan tentang bagaimana menggambar secara digital. Nah, ini di sini Audrey sudah bisa pakai Ibis Pen ya. Minggu depan nggak tahu Kak Vera akan pakai apa. Oke, bocorannya sih akan menggambar karakter bunga atau karakter orangnya. Kak Sandra agak miss yang mana dari salah satu itu. Oke, kita Kak Sandra tutup ya hari ini ya. Terima kasih sudah gabung di sini mendengarkan Ophelia. Terima kasih, Kak. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye semua. Terima kasih. Pamit ya, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Alberto. Kakak tutup ya.